Pemirsa, saling serang Iran dan Israel akhirnya berhenti sementara atau pause strikes. Amerika Serikat mendesak keduanya menghentikan serangan guna menyelamatkan perundingan damai yang masih berlangsung. Masalahnya, serangan Iran ke Israel dilakukan karena Israel terus menyerang Lebanon dan hingga saat ini Israel masih tidak henti menyerang Lebanon. Apakah faktor serangan Israel ke Lebanon akan menggagalkan perdamaian? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Militer Zionis Israel membombardir pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Minggu waktu setempat. Sebuah bangunan hunian bertingkat luluh lantak usai dihantam serangan udara militer Zionis Israel. 2 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Reruntuhan ini berasal dari gedung 4 lantai yang berada di dekat area stasiun pengisian bahan bakar. Iran murka dengan serangan militer Zionis Israel ke Beirut, Lebanon. Iran sebelumnya sudah menyatakan bahwa perundingan damai atau gencatan senjata dengan Amerika Serikat harus dikaitkan dengan penghentian agresi di Gaza dan Lebanon. Teheran menegaskan bahwa pemulihan situasi di Lebanon dan Gaza merupakan prasyarat mutlak bagi kesepakatan damai apapun. Iran menilai serangan intensif Israel ke wilayah Lebanon Selatan dan Beirut telah melanggar komitmen gencatan senjata regional yang diupayakan Amerika Serikat. Perjanjian gencatan senjata pada 8 April lalu dengan Amerika Serikat itu mencakup seluruh front, bahwa seluruh front itu harus dihentikan serangan, sementara Israel masih terus melancarkan serangan ke Lebanon. Ini dinilai oleh Iran sebagai pelanggaran gencatan senjata, karena itu Iran melancarkan serangan. Karena itu, pada Minggu 7 Juni, Korps Garda Revolusi Islam IRGC meluncurkan gelombang besar rudal balistik dan drone langsung ke wilayah Israel, tepatnya ke pangkalan udara Zionis Ramat David. Pangkalan Zionis itu merupakan tempat landasan peluncuran agresi Israel terhadap Lebanon Selatan, termasuk pengeboman di Tir Nabati dan pinggiran selatan Beirut. IRGC mengatakan operasi serangan ke pangkalan udara Zionis Israel Ramat David merupakan tanggapan langsung atas kejahatan meluas rezim Zionis di Lebanon yang mengakibatkan ribuan warga terbunuh dan jutaan warga terpaksa evakuasi. Rudal Iran juga menargetkan pangkalan Nevatim Entel Nov. Serangan ini sebagai balasan atas kejahatan rezim Zionis di Lebanon, di mana serangan ke Lebanon diluncurkan dari pangkalan udara Ramat David. Markas besar Khatam Al-Anbiya memperingatkan akan ada pukulan yang lebih menghancurkan jika serangan Zionis Israel ke Lebanon terus berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Menanggapi serangan Iran itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan meminta militer Zionis Israel untuk tidak membalas serangan rudal Iran terhadap wilayah pendudukan Israel. Alasan Trump mendesak Israel untuk tidak menyerang Iran guna menyelamatkan perundingan damai komprehensif antara Washington dan Teheran yang saat ini sedang berada di tahap akhir. Mengabaikan imbauan Amerika Serikat, Israel melancarkan serangan udara balasan ke wilayah Iran Barat Daya. Serangan Zionis Israel salah satunya dilaporkan menghantam perusahaan petrokimia karun Iran di Bandar Emansar, Khuzestan.
Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada Senin dini hari bahwa Zionis melancarkan serangan ke dalam wilayah Iran menggunakan rudal balistik yang diluncurkan dari udara. Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan setidaknya 2 ledakan kuat terdengar di Teheran dengan ledakan tambahan di Isfahan dan Tabriz. Media Israel mengklaim serangan itu menghantam Bandara Mehrabat di Teheran dan sebuah gudang penyimpanan drone tempur. Zionis Israel melaporkan bahwa jet tempurnya meluncurkan rudal-rudal dari atas wilayah udara Irak, sementara laporan lain menunjukkan beberapa serangan berasal dari kapal perang di Laut Mediterania. شنیده شدن صدای چند انفجار در تهران، تبریز، اصفهان. دست کم صدای 2 انفجار در تهران شنیده شده است. Setelah Israel menghantam kompleks petrokimia Karun di Mansar pada Senin pagi, IRGC langsung mengklaim telah meluncurkan gelombang drone dan rudal balistik balasan. Pihak Iran menyebut sasarannya adalah kilang minyak, fasilitas distribusi bahan bakar, dan area industri petrokimia di kota Pelabuhan Haifa, Israel Utara. Iran menyatakan ini adalah dimulainya perang infrastruktur energi sebagai respon atas hancurnya depo mereka. Setelah Israel melancarkan serangan ke Iran, Iran kemudian melancarkan serangan balasan. Karena Israel menarget petrokimia di Isfahan, maka termasuk juga di Tabriz, maka Iran juga melancarkan serangan dengan menarget pabrik petrokimia di salah satu kota di Haifa, kalau tidak salah di Haifa, dan juga pangkalan militer Nevatim dan juga pangkalan militer Tel Nov. Atas tekanan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kedua belah pihak yakni Iran dan Israel sepakat untuk menghentikan serangan atau pause strikes pada Senin sore waktu setempat. Iran menghentikan operasi militernya, namun mengancam akan menyerang kembali jika Zionis melancarkan agresi terhadap Hizbullah di Lebanon. Nah itu Amerika Serikat, Donald Trump dalam hal ini selalu masih merupakan adanya upaya diplomasi dengan Iran, upaya perlindungan untuk terus dilanjutkan, dan Iran sebagaimana narasi yang berkembang bahwa Iran tetap membuka meja perundingan, masih tetap melayani ketika diminta untuk kembali ke meja perundingan. Namun terus ditegaskan bahwa ketika ke meja perundingan itu tidak dalam keadaan ditekan, tidak dalam keadaan diancam, maupun juga hal-hal lainnya yang senantiasa selalu diklaim oleh Trump terhadap Iran. Iran kemudian menegaskan bahwa hak kedaulatannya itu adalah prioritas utama, termasuk dalam upayanya dalam membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat. Faktanya, Zionis Israel masih saja terus membombardir wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah di sekitar kota Tire, Lebanon Selatan. Tindakan Israel ini jelas akan menjadi pengganjal tercapainya perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat.